keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman pers semua. Saya Raditya Putra Perdana SLM. Saya baru dapat kuasa dari Hanovial Halintar Asmid. Oke, juga dari perwakilan para anak dari Torik juga. Ini kuasanya di sini. Oke, ini juga ada JJ, salah satu perwakilan dari keluarga, manajer dari keluarga Halintar juga. Sebenarnya sih di sini kita nggak mau, saya kan cuma penyambung lidah teman-teman semua. Jadi mungkin terbatas saya menjawab, cuman saya pun akan menjabarkan apa yang diberikan sesuai dengan kuasa saya pada hari ini, gitu loh. Hadirnya kita di sini sebenarnya juga ada beberapa dari manajer juga ingin menanggapi sih beberapa polemik berita yang menurut keluarga itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, yang pertama adalah tanggapan atas pernyataan dari Umi Afif Piliang. Oke. Keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Diketahui keberadaannya, lokasinya, serta identitasnya gitu. Cuma kan kalau sampai pada saat ini kita nggak tahu nih. Iya dong, kayak random person gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak keluarga diwakili oleh kami, kuasa hukum juga ingin menegaskan bahwa hingga pada saat ini, domisili serta asal-usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah dengan kami. Tidak dengan mempublish berita yang tidak sebagaimana mestinya gitu. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga juga kami menduga memang ada motif buruk di balik ini semua yang menyerang klien kami. Dan memang ada para pihak-pihak yang memang sengaja mencari panggung atas peristiwa ini. Dan yang terakhir adalah terkait poligami. Nah, ini pasti teman-teman nunggu semua. Sorry agak ribet gue ngomongin ini, turun dulu. Tadi kita lu suruh itu. Oke, yang terakhir terkait poligami ya. Terkait poligami. Saya, kuasa hukum, beserta dengan keluarga, tidak menjustifikasi siapapun nih. Ini saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi ya. Tidak menyudutkan siapapun ya. Yang pertama, seorang suami mempunyai istri, punya anak. Oke? Diberikan izin oleh istrinya untuk poligami. Ilustrasi ya. Oke? Oke, punyalah istri kedua. Poligami sah demi hukum. Punya anak. Nauzubillah menjadi kemudian hari, suami ini jatuh miskin. Dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, istrinya pergi nih sama anaknya. Dan istri ini telah menikah 3 kali setelah dari pria ini. Ini kayak novela ilustrasi aja. Tanggapan kita ilustrasi aja. Oke? Nah, sekarang saat sang laki-laki ini telah bangkit, didampingi oleh anak dan istrinya, istri ini hadir, namun tidak memberikan anaknya. Hadir juga minta tanggung jawab. Tapi setelah nikah 3 kali. Jadi kami tidak ingin menanggapi, hanya ingin mengilustrasikan saja, tapi tidak menjustifikasi siapapun. Oke, yang terakhir, kami kuasa hukum dan keluarga menyampaikan ucapan dari keluarga adalah terima kasih support yang sebesar-besar dari wartawan juga, halayak ramai masyarakat atas support selama ini. Namun kami memohon dengan sangat untuk sudi kiranya mempertimbangkan sebelum mempublikasikan. Dikarenakan memang saat ini beberapa anak dari klien yang memang masih di bawah umur tertekan dengan ada peristiwa ini. Tertekan memang. Dan kami, sekali lagi saya menegaskan, peristiwa itu, pernikahan itu ada memang. Sah memang. Ya Mas ya? Ada memang. Tapi dengan tegas, saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga,
bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan demi hukum. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan, ya mungkin kami anggap itu kehilafan semata atau kurangnya baca buku semata. Itu aja. Yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh pihak, baik pihak yang kelihatan dan makhluk gaib pun, agar berhenti untuk mencari atau membuat berita buruk terkait yang menyerang klien kami. Apabila masih ada, 3 hari dari press conference ini, kami akan menempuh gugatan hukum. Itu sih. Bang, Mas, kan ini kan terkait tadi yang Abang bilang kan, bukan kalau menurut saya Baik. masalah perceraian, karena laporan polisi sudah ada Ya. terkait penelantaran anak, Baik. dugaan penelantaran anak. Nah itu seperti apa Bang tanggapannya? Oke. Ada penelantaran anak, katanya tidak dikasih nafkah juga kan Oke. selama ini. Ya. Bang mungkin nambahin dulu Bang sedikit Baik. sebelum jawaban itu. Tadi kan bilang istri keduanya ini meninggalkan suaminya. Saya ilustrasi ya bro, Iya, nggak menjustifikasi. Oke. Dalam ilustrasi itu sudah terjadi perceraian belum sebelumnya? Gini, karena kami mengilustrasikan, oke, saya rasa laporan tersebut sudah ada lawyer dari keluarga. Namun bukan saya yang tunjuk. Tapi mungkin saya mewakili keluarga dan saya juga bukan mengurangi tawadu saya juga praktisi hukum. Oke. Kalau namanya anak ditelantarkan itu dari umur perpisahan perceraian, bukan pas anak itu lewat mumayyiz. Mumayyiz itu dalam Islam itu lewat masa akil baliknya. Ini udah 17 tahun dilaporin penelantaran. Yang mana yang telantar? Mak yang telantar, anak yang telantar. Nah itu, jadi saya nggak mau lewat lebih jauh, karena itu memang udah ada lawyernya, itu aja sih. Ya, soalnya kan dugaannya kan dari Baik. awal, dari Iya. lahir tidak Iya. diberi nafkah. Gitu. Karena tidak ada, maksudnya itikat baik gitu kan, sampai akhirnya sempat ke LPAI dan akhirnya melapor ke polisi kan jalurnya. Nah itu karena nggak ada tanggapan dari Pak Halilintarnya gitu. Baik. Saya rasa, nih saya jawab bukan kepada materi hukum ya. Saya rasa secara logika berpikir aja. Itu laporan dari Oktober kalau nggak salah sih. Dipegang oleh rekan saya juga dari Oktober. Kalau memang unsurnya sudah penuh, penelantaran itu beda bro, nggak kayak kasus lainnya. Putus cerai ada misalnya nafkah hadonahnya nggak ditepati, langsung penelantaran tuh ditahan. Kenapa lama-lama? Berarti kan unsur tidak terpenuhi. Saya rasa juga penyidik profesional lah, punya skill yang luar biasa lah saya rasa. Dan saya rasa kenapa itu tidak berjalan, ya tanya ke penyidik. Gitu. Bener dong Mas Ji? Bener dong, itu kan kenapa? Kalau nggak bergulir, harusnya kan ditangkap itu Mas. Anak ditelantarkan loh. Ya dong, biologi kan jangan mau enaknya aja, anaknya juga dirawat dong. Tapi kalau sampai dilaporkan ke polisi nih, bener dong? Dan polisi tidak mengambil langkah apapun, penahanan tidak ditempuh, berarti apa? Yaitu kembali ke kepolisian lagi. Tapi tidak ada etikat baik dari kedua belah pihak, mungkin ada runding bersama atau mungkin Pak Halilintar mengakui nggak kalau itu anaknya? Kalau selama ini kan kita tahu Pak Halilintar mengakui cuma 11 anak. saya rasa gini Mbak, ada yang private confidential juga dari sebuah keluarga. Tapi kalau hingga pada saat ini, kita mengacu pada putusan pengadilan aja. Apa Bang? Kan gini, itu kan sudah dilaporkan oleh rekan saya, sedang bergulir prosesnya. Namun keluarga mengakui itu memang anak dari keluarga Halilintar. Memang, tapi untuk lebih dalam, mohon maaf tanpa mengurangi hormat, saya rasa setiap keluarga punya polemik masing-masing, dan itu juga anak mungkin kondisi psikisnya harus kita jaga juga gitu. Dan saat ini juga kondisi dari klien juga punya anak yang masih kecil juga. Saya rasa kami mohon kepada rekan-rekan media untuk dijaga itunya ya sih. Pak Anu sudah pernah bertemu Mbak Devi dan anaknya belum? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti pertemuan itu pasti kan udah musyawarah keluarga ya. Saya rasa ada yang terbatas diberi informasi kepada kuasa juga ada yang terbatas juga. Gitu. Bang, tudingan lain dilontarkan juga kepada Pak Halilintar katanya sama istri pertamanya ya. Katanya Mbak Happy ini dari awal menikah itu katanya bisa dibilang dijadikan ART atau pembantu selama menikah. Itu seperti apa Bang? Saya nggak, kalau klien sih nggak sampai cerita sedalam itu ya. Kalau saya nggak cerita sedalam itu. Cuman kalau biologik sih Mas, kalau dinikahinnya di ART sih Mas, cerainya nggak hampir 4 tahun lah Mas. Langsung sebulan cerai langsung lah itu. Ya kan? Saya rasa logikanya itu. Cuman hingga pada saat ini, klien memang, ya kalau memang ingin bertemu ya. Ditunggu kok sebenarnya. Seperti saya bilang tadi, kutipan saya di poin B tadi bahwa domisili kami tidak pernah berubah.
asal-usul klien kami tidak pernah berubah. Jadi kalau memang ada yang minta pertanggungjawaban, datang. Ada yang diutangin, datang. Ada yang ditipu, datang. Tapi Pak Ahmad dipanggil 6 kali sama pihak LPAI tidak pernah datang. Saya rasa kan gini Mbak, lucunya itu kan seperti ini. Yang nggak datang disebutkan, yang datang kan nggak disebutkan. Jadi Pak Itu Ahmad aja. pernah datang. Kalau datang kantor polisi pernah Mas ya? Pernah. Sekarang kan gini Mbak, saya rasa LPI itu kan konseling ya. Konseling juga kan, maksudnya, dan juga bukan jalinan tali kasih yang bisa mempersatukan polemik yang sudah lama terjadi gitu loh Mbak. Tapi sebagai warga negara yang baik, klien saya telah memenuhi panggilan polisi. Yang ke LPAI di mana? Saya rasa Mbak, kalau ke LPI itu, saya rasa gini, itu kan rujukan ya Mbak ya. Dan kalau klien kami punya private psikiater sendiri, saya rasa tidak mewajibkan untuk datang ke LPI gitu. Itu sih. Bang, terkait foto yang diunggah juga sama makhluk gaib itu, Iya, baik. itu bener fotonya Pak Halilintar dan beserta istrinya atau gimana? Yang mana itu? Dress code perusahaan. Oh, oke. Sebenarnya nggak mau bahas terlebih lanjut sih, karena ini ada korelasinya dengan peristiwa yang sedang, dengan lawyer yang rekan sejawat saya juga, dan peristiwa itu sedang bergulir juga di peristiwa hukum. Jadi kayak terbatas saya untuk menjawab itu. Tapi memang kalau foto itu benar, benar. Tapi tidak beserta dengan istri-istrinya itu. Ya kan, kadang-kadang kan kayak saya misalnya ada datang acara keluarga, ada bini lu, masa foto nggak boleh ya kan? Itu sih. Bang, tapi itu benar foto Pak Ano, Ibu Geni dan Umi Afif itu sendiri di dalam foto itu. Iya, kalau gini Mbak, sebenarnya kalau klien saya membatasi untuk menjawab ini, cuman tergantung urgensi juga. Sedikit masa lalu memang klien saya itu mungkin dulu cukup mempunyai posisi strategis di sebuah perusahaan memang. Dan pada saat itu memang ada acara gathering. Jadi memang foto itu random. Makanya kan gini, kalau kita berbicara, di sana berbicara tidak ada kepastian hukumnya kan ribet kayak gini kan. Makanya yang enak, ya, makanya saya berani bilang bahwa itu malu gaib, laporkan aja. Karena kami apabila tidak ada terus bergulir, kami akan menempuh langkah hukum.